Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita Kitab Al-Jawharul Mawhub pada halaman 96. Kajian masih tentang bab sedekah, melanjutkan kaji yang lalu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, datang satu perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguhnya telah kering dua tangannya, lasa. Maka berkata perempuan itu, ya Rasulullah, minta olehmu akan Allah bahwa membaikkan ia akan dua tanganku. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Daripada demikian itu, maka katanya, aku lihat dalam tidur bahwasanya ibuku di dalam wadi Jahannam, dan sertanya perca kain yang kecil dan lemak sedikit, memelihara ia dengan keduanya daripada api neraka. Maka aku tanya akan dia daripada demikian itu. Berkata ia, aku taat bagi Allah dan bagi bapa engkau, tetapi aku bakhil, dan ini tempat orang yang bakhil. Tiada aku bersedekah melainkan dengan ini, perca dan sedikit lemak. Maka aku tanyakan dia daripada bapakku. Maka katanya, bapak engkau di dalam kampung orang murah. Maka aku datang akan dia, maka aku dapat akan dia di atas haud engkau, ya Rasulullah. Padahal mengambil ia akan gayung daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia mengambil daripada Sayyidina Utsman. Ia mengambil daripada Sayyidina Umar. Ia mengambil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengambil Abu Bakar Siddiq, ia mengambil daripada engkau, ya Rasulullah. Maka aku berkata baginya bahwasanya ibuku di dalam neraka Jahannam. Maka berkata bapakku bahwasanya ia orang bakhil. Maka mengambil aku daripadanya akan gayung itu. Maka aku beri minum akan ibuku. Maka mendengar aku akan seru orang, suara orang berkata, telah dikurang Allah akan tangan engkau, memberi minum engkau akan orang bakhil daripada golongan, daripada kolomnya Nabi sallallahu alaihi, ini kan kulan ya, kulan Nabi sallallahu alaihi, kolom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga aku dan tanganku telah kering. Maka aku tawasul dengan dikau, ya Rasulullah, pada membalikkan tanganku. Maka minta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya. Maka mengembali Allah Ta'ala baginya akan tangannya seperti dahulunya. Paham nih? Paham nggak? Kalau paham, tak usah jelasin lagi. Ini kisahnya, ini kata Sayyidatuna Aisyah, si Rasulullah. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, telah datang satu orang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian betul, datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya telah kering dua tangannya. Tangannya itu kering, tak bisa lagi bergerak. Nah, dan sungguhnya telah kering, udah loma, mengoci dua tangannya, lasa ini lumpuh, kaku, bengkak, tak berdaya. Nah, jadi tak tahu kita tangan yang mana lah, tangan kanan, tangan kiri. Nah, kan begitu. Jadi tangannya ini lumpuh lah. Maka berkata perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, minta doa olehmu. Aku datang ke sini mau minta doakan, berdoa oleh Rasulullah bahwa membaik ia akan dua tanganku, agar tanganku ini kembali normal seperti sedia kala. Nah, itulah permintaan perempuan tadi kepada Rasulullah. Maka bertanya Nabi pun bertanyalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang asbabnya mengapa tangannya bisa demikian. Jadi Nabi bertanya akan dia daripada demikian. Maka katanya, dia pun menjawab, aku lihat dalam tidurku, kata dia, aku bermimpi tadi malam. Asbab asal mulanya ini, aku bermimpi. Dalam mimpi tersebut aku melihat
ibuku di dalam wadi Jahannam, di dalam lembah Jahannam, dalam telaga Jahannam lah. Karena ada kan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, allazina hum fi sholatihim sahun. Wail itu macam wadi lah. Wadi itu telaga atau kolam, kan begitu kan. Jadi emak dia ada dalam wadi Jahannam. Neraka Jahannam, dalam itu ada kolam lagi. Nah, kan begitu kan, wadi Jahannam. Dan sertanya perca, emakku ini berada dalam wadi Jahannam. Dia membawa perca. Perca ini ya sobekan-sobekan kain kecil dari sisa jahitan. Perca, kata dia. Nah, jadi perca kain yang kecil. Dan ada lemak-lemak. Lemak-lemak hewan sedikit. Lemak-lemak kambing. Lemak-lemak sapi. Itulah yang ada sama dia. Perca kain, sobekan kain ada sama dia. Dan perca lemak-lemak tadi ada sedikit. Memelihara, iya, dengan keduanya. Jadi, perca kain itu yang menjaga dia, membentengi dia dari panasnya api neraka Jahannam. Nah, perca kain sama lemak-lemak tadi. Itulah yang memelihara dia. Nah, memelihara ia dengan keduanya daripada api neraka Jahannam. Maka aku tanya, jadi si anak tadi yang mimpi sama mak tadi karena mak sudah meninggal, dia tanya. Maka aku tanyakan dia, aku bertanya kepada mama, daripada demikian, kenapa mama bisa begini? Kenapa mama bisa berada dalam neraka? Disentuh oleh api neraka, cuma dibantulah, diselamatkanlah, dibentengilah sama perca sama lemak-lemak ini tadi. Nah, berkatalah mama tadi, aku taat bagi Allah. Sebetulnya aku dulu semasa hidup patuh sama Allah. Perintah-perintah Allah aku jalankan. Sholat, puasa, semuanya aku buat. Dan bagi bapak engkau, aku juga patuh sama ayah kau. Sama Allah patuh, sama ayah kau patuh. Sehingga menjadi wanita yang soleh, kata dia. Itulah tadi. Tetapi, cuma kesalahanku, aku ini bedangki, bakhil. Aku ini bakhil. Nah, dan ini tempat orang bakhil. Aku dimasukkan dalam kelompok tempat penampungan orang bakhil di wadi inilah. Jadi aku di sini dilemparkan di tempat orang bakhil. Tiada aku bersedekah. Aku semasa hidup ini berdangki, nggak mau sedekah. Tiada mau sedekah, melainkan dengan inilah yang aku sedekahkan dulu. Perca-perca kain sama sedikit lah lemak. Lemaknya aku bagi dulu. Maka aku tanyakan dia. Lalu si anak tadi pun menanya kepada mama tadi daripada ayah. Ayah kemana, mak? Mama sini. Ayah mana? Dua-duanya udah meninggal lah. Kata si mamanya, maka katanya, bapakmu, ayahmu dalam kampung orang murah. Ayahmu berada tempat yang baik. Perkumpulan orang-orang yang dermawan. Murah itu perkumpulan orang dermawan. Jadi ayah di sana. Maka aku datang akan dia. Jadi si anak tadi pun pergilah mendatangi tempat si ayah. Tengok mama sini, dia coba mendatangi tempat si ayah. Jadi maka aku datang ke tempat ayah dia. Maka aku dapat, begitu udah nyampe, aku dapatilah ayahku tadi di atas haud, di atas telaga Al-Kausarnya Rasulullah. Padahal mengambil ia akan gayung, lagi asik-asik minum. Ciduk gayung, minum, ciduk gayung. Itulah kejayanya. Minum terus sedaplah, mau telaga Al-Kausar. Jadi mengambil ia akan gayung. Gayung tadi itu ulur mengulur. Jadi ayahku ini dapat gayung daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengambil daripada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengambil daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengambil daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengambil langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata baginya, si anak tadi pun berkata kepada ayahnya, bahwasanya kata dia, bahwasanya ibu, mama itu berada dalam neraka Jahannam, dalam wadi. Maka berkata bapaknya, si bapak pun bercakaplah kepada si anak, bahwasanya emak kau itu orang bakhil, berdangki, pelit betul. Masa hidup dulu berdangki, pelit. Kalau aku bersedekah ngamuk-ngamuk dia pun nggak mau sedekah, sayang kali sama hartanya. Jadi bahwasanya ibumu itu orang bakhil, maka mengambil aku daripadanya akan gayung. Jadi ayah udah bilang, emak kau bakhil, cocok itu di tempat di situ. Itulah balasan dia karena dia bakhil dulu, pelit, kata si ayah. Cuma nak nolong dia.
itulah balasan dia sama Tuhan. Nah, jadi si anak ini tadi namanya punya rasa kasih sayang sama emak. Nah, bagaimana? Ini dia. Maka kata dia, Anda tengoknya emak dalam neraka, maka aku pun mengambil, perhatikan. Jadi, maka mengambil aku padanya akan gayung itu. Begitu ayah tadi sedang megang gayung, bawa air, dipanggilnya, ambilnya gayung tadi. Diambilnya gayung ayahnya tadi, maka aku beri minum. Diambilnya air ciduknya, air telaga Al-Kausar tadi, bawanya. Dibawanya gayung yang berisi air tadi. Jadi, aku beri minum akan ibu. Langsung dikasih minum omak. Ini mak minum. Nah, dan mimpi. Jadi aku beri minum akan ibuku. Maka mendengar aku akan seru. Jadi pas lagi udah kasih minum, disitulah aku mendengar suara. Suara orang berkata. Jadi ada dia mendengar suara tanpa wujud. Kata suara tersebut berucap begini suaranya. Nah, telah dikurang karena kelakuan kau lancang mengasih minum ibu kau karena menolong ibu kau tadi dalam neraka jahanam, karena kau lancang udah berbuat seperti itu, maka Allah mengkurangkan nikmat tanganmu. Jadi telah dikurangkan Allah akan tangan engkau. Nah, karena engkau sudah mengasih minum, engkau memberi minum, engkau akan orang bahil. Nah, kau lancang pula mengasih minum orang bahil. Inilah hukuman untuk kau, tangan kau lumpuh. Jadi udah kau kasih minum sama kau tadi kan, dari telaga, dari kolomnya Rasulullah. Makanya daripada kolom kan, orang bahil daripada kolamnya. Kolamnya itu seharusnya itu. Cuma tertulis daripada kulan katanya, kulan Nabi SAW. Maka menjaga aku. Jadi habis itu tersentaklah jaga dia. Dan tanganku telah kering. Jadi begitu bangkit dari tidur, tengoknya tangannya udah lumpuh. Udah nggak bisa lagi berdaya, udah nggak mampu lagi. Maka aku pun bertawasul dengan dikau. Jadi aku pun langsung menjumpai engkau ya Rasulullah. Jadi tawasul ini langsung menjumpai Rasulullah. Karena ini kan kisahnya masih hidup, bukan udah wafat. Jadi aku menjumpai Rasulullah, kan dikau ya Rasulullah, agar engkau mau mengembalikan tanganku seperti semula. Jadi aku datang ke sini Rasulullah untuk minta doamu agar kembali tanganku seperti semula. Maka meminta doa, maka Rasulullah pun mendoakan kembali untuk baik tangannya, maka mengembali Allah. Maka seketika Allah juga mengembalikan tangannya seperti dahulunya, seperti semula, tidak dalam keadaan lumpuh. Utuh sebagaimana dahulu bisa bergerak, begitu juga kembali. Itulah saking ngerinya neraka jahanam. Makanya hati kita biar bisa kita selamat daripada neraka jahanam, banyakkan sedekah. Jangan bakhil. Kalau bakhil macam kisah inilah. Dilemparkan dalam wadi jahanam. Ya. Ya, sampai sini kaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.